Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami dengan judul Satuan Pengukuran. Penyaji yang pertama yang akan disampaikan oleh Saudari Dela Anisha Rizkina Sundar. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang satuan. Apa sih itu satuan? Satuan adalah sesuatu yang menyatakan nilai hasil pengukuran. Nah, satuan terdiri dari dua, yaitu satuan baku dan tidak baku. Satuan pengukuran adalah pembanding yang bersifat tetap, tidak perlu berubah, dan dapat digunakan secara umum di mana saja. Contohnya meter atau dalam simbolnya M, dan kilogram atau dalam simbolnya kg. Oke, satuan pengukuran baku. Satuan pengukuran baku ini dikenal dengan Sistem Satuan Internasional atau SI, disebut juga sebagai sistem meter, kilogram, detik. Sistem ini memuat satu baku yang paling dasar untuk 7 pengukuran. Sejarah satuan pengukuran yang baku bermula dari proses pengukuran yang telah dilakukan sejak abad ke-6 sebelum Masehi di Mesir. Kala itu pengukuran dilakukan menggunakan satuan kubik yang setara panjang lebar kerajaan Firaun. Kemudian ada pula inci berdasarkan lebar ibu jari. Setelah itu sekitar 800 tahun sebelum Masehi, bangsa Mesir dan Yunani mulai menggunakan satuan kaki untuk mengukur panjang. Namun ukuran kaki manusia yang berubah membuat sistem pengukuran terus berkembang di negara-negara Eropa. Barulah pada 1799 sistem metrik ditemukan dan disahkan di Prancis untuk pertama kalinya. Satuan pengukuran baku itu berupa meter dan berlaku sampai saat ini. Kendati begitu, masih banyak satuan yang tidak baku di berbagai negara yang digunakan pula sampai saat ini. Di sini saya akan menjelaskan dalam farmasi ada 3 sistem pengukuran yang umum digunakan. Yang pertama ada sistem metrik. Sistem metrik ini yang mencakup satuan berat, volume, dan ukuran linear. Yang kedua sistem apoteker yang mencakup satuan berat dan volume. Nah, yang ketiga ada sistem apoteker voice. Sistem ini hanya mencakup satuan berat. Satuan dasar untuk massa adalah gram dengan subunit dan kalibratannya seperti mikrogram, miligram, dan kilogram. Untuk volume, satuan yang sering digunakan adalah liter dan mililiter. Selanjutnya kita akan masuk ke sistem metrik. Yang pertama, sistem bobot dan ukuran yang diterima secara internasional. Yang kedua, sistem resmi United States Pharmacopoeia atau USP dan National Formulary atau NF. Yang ketiga, sistem yang paling banyak digunakan dalam penulisan resep obat, pabrik obat, dan formula farmasi. Selanjutnya, satuan primer. Panjang, satuannya meter, volume, satuannya liter, berat, satuannya gram. Selanjutnya, unit dasar sistem metrik. Yang pertama ada meter, satuan dasar untuk pengukuran panjang dalam sistem SI. Yang kedua, liter, unit dasar volume yang digunakan untuk mengukur cairan di farmasi. Yang ketiga ada gram, unit dasar dari berat yang digunakan dalam menimbang kepadatan di farmasi. Ini adalah tangga ukuran metrik. Yang pertama ini ada tangga ukuran meter, dan yang kedua ada tangga ukuran untuk gram, dan yang ketiga ada tangga untuk ukuran liter. Saya akan menjelaskan contoh soal dari hasil diskusi kami. Jika satu sajian sirup mengandung 500 mg tepatrosil di masing-masing 5 ml sirup, berapa gram dari tepatrosil yang diperlukan untuk membuat 2 liter sirup? Penyelesaiannya di sini diketahui Terdapat 500 mg tepatrosil. 500 mg. Karena di sini yang ditanya berapa gram, maka 500 gram ini diubah menjadi per gram, menjadi 0,5 gram. Dan diketahui pula di sini diperlukan sebanyak 2 liter sirup. Maka 2 liter tersebut diubah menjadi ke mililiter. 2 liter diubah menjadi ke mililiter menjadi 2000 mililiter.
melakukan pengalian silang menjadi 0,5 gram per 5 mili sama dengan XGR. X ini adalah berapa gram yang harus kita ketahui. Jadi ini adalah jawaban dari soal ini. Per 2000 mili kita akan melakukan pengalian silang. 0,5 dikali dengan 2000, 0,5 dikali 2000 mili, dan 5 mili dikali dengan XDR, jadi 5X. 0,5 dikali dengan 2000 menjadi 1000 mili, dan 1000 mili dibagi dengan 5X, maka X-nya 1000 dibagi 5 menjadi 200, maka X-nya adalah 200 gram. Kesimpulan, satuan pengukuran adalah acuan yang digunakan untuk menentukan besaran suatu objek. Satuan ini membantu kita untuk membandingkan dan mengukur besaran dengan cara yang konsisten dan akurat. Inilah hasil dari presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kesilapan. Sekian dan terima kasih.